Bismillahirrahmanirrahim. Nama ta'ala wa ta'alima nafa'al tifa'at wa dhikra wa tadhkira ifadah sifat wal hath ala tamassuki bi kitabillah ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa du'a huda wa dalala ta'ala khair bi ghamratillahi wa qurbi wa thawabi subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ma ba'du. Alhamdulillah kita saged ketemu meneh. Melanjutkan di kitab Nasihat Diniyah min Adabis Shaim. Ya adab-adabe wong sing poso. Karena sekali lagi ya SOP-ne poso niku gampang. Ya, SOP-ne poso iku cuman tidak makan, tidak minum, tidak kumpul suami istri, dan yang terkait dengan hal itu dari mulai subuh sampai maghrib. Ya, itu SOP ini. Tapi sekali lagi, ya, seorang muslim seyogianya tidak hanya beribadah standar SOP tok. Ya, ada adab-adab, ada sunnah-sunnah yang harusnya dikerjakan, termasuk terkait poso. Ya. Puasa juga sama seperti itu. Ada adab, ada anjuran yang memang seyogianya kita kerjakan karena puasa itu punya tujuan. Maka di sini Imam Haddad rahimahullah taala menyebutkan wa min adabis shaim, di antara adabnya orang yang berpuasa juga adalah alla yukthiran nauma bin nahar wa la yukthiral akla bil lail. Ya, jangan banyak tidur siang ataupun makan di malam hari. Wah iki berat iki. Wajah-wajah abot ngene ya. Ya. Kenapa kok ngoten? Karena sekali lagi bahwa di antara hikmah apa bahasanya? Hikmah sosial puasa itu adalah kita merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang kurang mampu. Ya. Karena mereka kadang posone mereka itu karena keadaan. Nah, awake dhewe kan enak. Poso itu memang ngono niat. Jadi sahur yo ngarang apa? Masakan, buka ya ngarang masakan. Ya orang fakir miskin dan sekitar yang sejenis yang seperti orang itu, mereka puasa karena kadang-kadang keadaan tidak punya uang untuk beli makanan. Nah, di antara hikmah puasa adalah itu, kita bisa merasakan apa yang mereka rasakan. Ya. Orang-orang yang tidak punya tadi, walaupun tidak makan, dari mulai pagi sampai siang tetap kerja, tetap aktivitas seperti biasa. Karena kita turu tok ya padha wae. Ya, iki berat gitu, terutama gawe aku ketek iki. Ya, malam juga begitu. Malam bukan berarti ketika sudah selesai makan, sudah waktunya boleh makan, terus pol-polan. Ya. Seakan-akan cuma pindah jam makan. Ya. Di jam makan cuma dipindah. Sarapane sing biasanya jam 7, jam 8 pindah jam 3, setengah 4. Ya. Makan siangnya dikodok pas maghrib. Bar maghrib makan malamnya dipindah nggon jam 10 atau jam 12. Iku cuma pindah jam makan tok. Ya. Ini dianjurkan kita tidak seperti itu. Makan sekedarnya. Buka ya wayah buka mangan. Ya. Wayah sahur juga makan silahkan. Ya. Tapi jangan memperbanyak makan. Jangan memperbanyak makan karena sekali lagi itu akan menghilangkan ya, situasi atau perasaan bagaimana kita bisa merasakan yang dirasakan oleh orang-orang fakir miskin saat mereka tidak punya makanan tadi. Ya. Karena wis ora iso ngrasake ngono, ya, maka rahmah, ya, rasa kasih sayang ke orang-orang yang tidak punya itu nanti hilang. Ya. Itulah nanti di tasawuf itu nanti ada pembahasan khusus terkait hal itu. Ala kulli hal, ya jadi dilarang ya sebaiknya tidak tidur siang lebih banyak ataupun makan malam yang banyak. Wal yaqtasid fi dzalika hatta yajida masal ju'i wal 'atash. Ya, seyogianya orang yang berpuasa tadi yaqtasid sederhana, ya, secukupnya. Supaya apa? Supaya ia jida masal ju'i wal 'atash, supaya dia merasakan rasa lapar dan rasa haus tadi, dahaga dan lapar tadi. Ya. Kalau sudah merasakan itu bagaimana? Fatatahadzaba nafsuhu wa tat'ufa syahwatu. Kalau sudah merasakan lapar dan haus, ya, itu nanti nafsunya akan teratur,
ora kelewatan. Ya. Karena iki bolak-balik bertahun-tahun tak dadi apa? Contoh misalnya wong poso dijak maling, iku mesti mikir sih. Karena kok nek ketahuan melayune kangelan. Ya. Dengan itu nafsunya dia, ya, iku ketoto. Ya, hal-hal yang sebenarnya tidak dia lakukan. Ya, karena pancingan untuk apa namanya? Untuk maksiat semakin minim. Ya. Makanya dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW menyatakan inna syaitana la yajri min ibni adam majrad dam. Ya, setan itu mengalir di dalam tubuh manusia seperti aliran darah. Seperti aliran darah. Maka kemudian para ulama melanjutkan menerjemahkan hadis ini dengan fadayyiqu majariyahu bil ju'. Ya, persempit aliran darah setan itu dengan kelaparan, dengan rasa lapar. Nah, setan semakin lemes atau semakin dalannya semakin sempit, ya godaannya juga semakin berkurang. Wah, meneh pas Ramadan, setane wis dikerangkeng. Jadi nek sik ana sing maksiat ya berat kuwi. Watat aufa syahwatu, syahwatnya kemudian menjadi lemah, wa yastaniru qalbu, hatinya menjadi terang. Ya, karena itu tadi. Orang itu kadang-kadang tidak bisa merasakan sesuatu kalau dia belum benar-benar mengalaminya. Kadang ana wong ngono. Ngene sampai sebutkan pengalaman itu guru terbaik. Ana wong durung pernah ngrasake dadi sugih. Ya dia ora bakal iso bersikap dadi wong sugih. Wong durung ngrasake. Ya. Sama orang yang tidak pernah merasakan lapar, tidak pernah merasakan haus, tidak pernah merasakan ya bagaimana tidak bisa makan, tidak bisa minum. Ya dia tidak akan bisa memaknai nikmat yang Allah berikan. Mane cek kok nek pas buka senengmu koyo piye ya. Begitu buka ketok es teh, ketok kurma, ono gorengan, ono es buah segala macam. Ya. Sampai yang mesti seneng. Ya, siapapun orang pasti seneng nek pas buka. Nah, setiap hari selain Ramadan atau selain waktu berpuasa, kita setiap hari ku iso ngono. Bisa. Misalnya di bulan lain lah selain Ramadan lah, kepengen es dawet tinggal tuku. Kepengen es buah tinggal tuku. Dan kita tidak bisa memaknai tidak bisa betul-betul merasa iki betul-betul nikmat kayak iso. Tapi nek pas poso ya hal-hal sing ketok iku biasa. Gorengan ki apa enake sih gorengan ki? Biasa gorengan iku. Tapi jadi menu wajib tiap wong apa? Pas buka. Jadi kita bisa merasakan betapa nikmati gorengan iku pas buka. Pas hari biasa gorengan itu sudah biasa. Malah kowe sugih gorengan nek kancamu mesti hawane kowe maido. Suguhan kok cuman gorengan. Ya, jadi puasa tadi ya supaya kita bisa merasakan penderitaannya orang-orang yang fakir miskin, yang tidak kadang-kadang mereka puasanya karena keadaan. Ya, dan juga kita bisa menilai atau menikmati betapa nikmat Allah Subhanahu wa taala sebenarnya sama kita ini terlalu besar. Ya, amat sangat besar. Yang kita baru sadari saat kita poso. Ya. Karena gambaran ini wow. Pas buka itu segala macam makanan kata enak. Makanya pas buka melaku-melaku ngene ya, apa? Pasar itu mesti sing mbok tuku macam-macam. Ya. Gorengan ya mbok tuku. Onde-onde ya mbok tuku. Es buah ya mbok tuku. Begitu buka durung mangan sego wis warak gara-gara gorengan dan lain sebagainya. Jadi nikmati luar biasa, Dengan puasa tadi, kita merasakan nikmat tadi. Wa dzalika sirrus shaum wa maqsuduhu. Jadi menahan lapar, menahan makan, kemudian merasakan penderitaan orang miskin tadi, kemudian yang dengan itu nanti kemudian nafsu kita menjadi terkontrol, syahwat menjadi lebih bisa mudah kita kuasai. Itu adalah sirrus shaum, ya, rahasia dari puasa, wa maqsuduhu dan tujuannya. Ya, jadi puasa itu tujuannya bukan hanya sebatas pokoknya tidak makan tidak minum selesai. Tidak, tapi ada nafsu dan syahwat yang bisa kita kontrol. Ya, yang bisa kita kontrol. Iki
gambarannya misale orang itu kadang-kadang ya, terutama misalnya orang-orang yang terkena diabetes atau misalnya orang-orang yang terkena kolesterol. Biasanya mangan nek sing diabetes senengane mangan sing manis-manis. Iku kok mbok stop mesti ngamuk. Ya. Kenapa? Karena dia terbiasa dengan makan manis. Orang yang kena kolesterol juga sama. Biasanya mangane gajih-gajian. Ya. Babat, usus, sapa meneh kuwi. Dan lain sebagainya. Mbok stop mesti ya apa? Berat. Ya, mesti berat. Nah, dengan puasa ini kita melatih. Ya. Ketika misalnya hal itu diperlukan, kita perlu untuk nyetop sesuatu, ya. Kita terbiasa melalui puasa ini. Ya. Bahasanya sing biasa ngerokok sedina sak pak pas poso karena kawit isuk sampai maghrib ora udut akhirnya entek sedina cuman separuh. Ya kontrol, mengkontrol diri. Lah iku mengkontrol diri kita itu adalah tujuan dari puasa. Ya. Jadi terus ojo makanya kemudian dilarang untuk makan banyak di malam hari. Karena berarti kita nek berbuka kok mangane sak kreak, sak bakul, sak entek, sak akeh, itu berarti nafsu kita belum terkontrol. Ya, kita kalah dengan apa? Dengan nafsu. Kita hanya mindah jam makan. Wal yujanibis shaimu. Ya, kemudian juga dianjurkan seorang yang berpuasa itu menjauhi ar-rifahiyata wal iktsara min tanawuli syahawati wal ladzat kama dzakarna. Ya, menjauhi bermewah-mewahan dan banyak-banyakan mengkonsumsi hal-hal sing enak. Ya. Bukan ndak boleh kowe meh mangan steak wagyu sing 100 gram iku 1,5 juta karepmu. Tidak ada masalah. Ya. Tapi jangan kemudian melebihi batas. Ya, makanya kemudian sini Imam Haddad menyebut wal yujanib, hindari. Ya. Jadi makan sesuatu yang enak, yang mahal, yang tidak ada masalah. Yang tidak boleh adalah ketika kita bermewah-mewahan dalam hal itu, kemudian berlebihan. Ya. Apalagi wis mewah-mewahan baru dibuang. Steak wagyu 1,5 juta, entuke cuma 100 gram. Ya mbok pangan separuh, mbok buang. Iku berarti sik turah piro? 750.000 mbok buang ya. Nek 750.000 mbok buang ngene atau mbok kaekno wong kan luwih manfaat. Ya. Jadi mewah-mewahan boleh, tapi yang dilarang Imam Haddad sini adalah mewah-mewahan plus terlalu banyak yang kemudian bisa jadi mubadzir. Tindakan mubadzir jelas itu pasti haram. Monggo mewah-mewahan masak sing enak, sing larang boleh, tapi jangan berlebihan. Ya. Wa aqallu dzalik, ya. Minimal kata Imam Haddad, ya, antakuna adatuhu minat tarafuh wahidatan fi Ramadan wa ghairi. Ya. Jadi Imam Haddad memberikan gambaran bahwa yang dilarang dari mewah-mewahan yang banyak itu adalah dia punya satu jenis makanan khusus atau makanan yang mewah di bulan Ramadan atau selain Ramadan. Nek gambarannya piye ya? Iki ngene misalnya daerah Jepang kok kene mangan daging ki seminggu ping piro lah hari biasa. Hari biasa ki ping piro mangan daging? Ora tahu. Nek zaman mondok biyen dagingku mesti seminggu sekali. Aku kelingan iku mesti seminggu sekali. Anggaplah misalnya seminggu sekali makan daging. Ya berarti diusahakan ya, saat Ramadan pun juga seperti itu. Ya, seminggu sekali makan daging. Kenapa? Karena untuk membiasakan tadi. Ya, supaya jangan pas hari biasa makan daging seminggu sekali. Begitu Ramadan bendino dipaksake ya, mangan daging. Ya bangkrut kowe bakule to. Bangkrut dompetmu. Ya. Iku versi Imam Haddad. Versi Imam Haddad minimal ya ada makanan mewah yang tetap engkau makan baik di Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Ya nek delok wajah-wajahmu kita iku rada abot lah. Yang wajahku bareng ya abot kita ya. Tapi ini bukan berarti terus ya ini prinsip dalam melakukan ibadah atau melakukan kebaikan itu ya. Ya, kalau tidak bisa full
ya, jangan tinggal semua. Ya, kalau tidak bisa full, jangan ditinggal semua. Iki meh mbok nggo praktek apapun iku ngono. Ya, kayak sini Imam Haddad memberikan anjuran, ya, jangan bermewah-mewahan atau jangan berlebihan dalam mewah-mewahan dalam makanan. Terus memberikan contoh minimal 1. Jadi lauk ini standar biasa, ada 1 yang mewah misalnya. Dan itu menjadi standarmu di selain Ramadan maupun di bulan Ramadan. Awake dhewe ora iso. Kita masih hawane sik ngrasa wah nek Ramadan iki tetep kudu mangan sing enak. Ya apa meneh pas sahur dinggo gizine tercukupi. Kuat menghadapi kenyataan hidup selain ngono ya. Misalnya ngono. Tidak ada masalah. Ya, tapi jangan kemudian terus aku rek iso kayak Imam Haddad siji. Wes berarti aku tak lawan lah perintahnya anjuran Imam Haddad, aku meh 10 jenis makan mewah. Ya aja ngono juga. Rek iso siji. Isone misalnya loro, ya wes pakai 2. Ya. Enggak bisa 2, 3, pakai 3. 3 jenis makanan sing misalnya kita kepengin lah. Tapi jangan terus iki ra iso ki aku, wis tinggal. Ora usah mbok pakai atau apa. Ojo ngono. Sama kayak tadi misalnya ada orang yang dia pokoknya karena mungkin kena diabetes atau kena mah misalnya. Wis dipaksa-paksake dari mulai subuh sampai maghrib dia iso poso. Begitu buka iku hawane perut harus terisi dengan penuh. Supaya mah iku rak kumat misalnya. Ya monggo. Tidak ada masalah. Ya, tapi aturo. Jangan kemudian menafikan atau meniadakan anjuran-anjuran dari para ulama untuk tidak makan banyak itu tadi. Ya, atur. Kayak di sini, ya sekali lagi jenis makanan mewah, ya versi Imam Haddad adalah pokoknya 1. Ya, 1 ini menjadi kebiasaanmu di Ramadan maupun di selain bulan Ramadan. Wa hadza aqallu ma yanbaghi. Ini versi Imam Haddad adalah yang paling minim. Ya, yang paling minim. Wa illa, karena kalau tidak begitu atau selain itu, ya falir riyadhati wa mujanabati syahawati nafs atharun kabir fi tanuril qalbi. Ya. Riyadhah. Wah, iki kata riyadhah paham pokoknya ya. Ya riyadhah itu memiliki athar efek yang sangat besar dalam menerangi hati. Ya. Artinya versi Imam Haddad, ya, makanan mewah yang kau makan itu, ya, itu sudah bagus. Nek cuma 1 tok, itu sudah bagus. Tapi lebih bagus lagi nek kowe iso riyadhah. Jadi ya poso Ramadan dari mulai subuh sampai maghrib, ya, dan makan yang seadanya, yang standar, bukan yang mewah. Jadi kowe ora perlu repot-repot mencairkan THR hanya untuk tuku stik wagyu 1,5 juta kuwi mau ya. Aja ngono. Karena riyadhah, ya. Bahasa Indonesia riyadhah ya apa? Tirakat. Ya, tirakat itu memiliki efek yang amat sangat besar dalam menerangi hati. Wa tutlabu bil khusus fi Ramadan, dan khusus di bulan Ramadan itu permintaannya atau anjurannya sangat ditekankan. Karena pas musim iki pas. Ya, musim koncone akeh sing poso akeh, godaane sithik setane apa dikerangkeng. Nek meh tirakat selain Ramadan iki berat kowe, berat. Sik tengah-tengah tirakat poso, koncone sebelah sik ngopi, mek seruput. Ramadan kan orang ngopi kabeh nek isuk ya. Ya. Wa amal ladzina, ya kemudian Imam Haddad melanjutkan wa amal ladzina yaj'aluna lahum fi Ramadan adat minat tarafuhati wasyahawati allati la ya'tadunaha min ghairi Ramadan faghururun. Ya, dan ada pun orang-orang yang setiap Ramadan pasti hawane iku masak sing larang-larang, mangan sing aneh-aneh. Ya. Membeli atau menyiapkan hal yang macam-macam. Padahal di selain Ramadan dia tidak seperti itu. Misalnya biasanya nek selain Ramadan ku ora tahu bojomu masak rendang. Karena masak rendang ki kangelan apa? Atau masak jenang misalnya masak jenang, karena jenang ki ngudek ketok wis apa? 8 jam dhewe. Ngudek ketok wis kawel-kawel kemeng-kemeng gitu. Begitu Ramadan diewangi
Wes masak jenang. Ya diewangi masak jenang. Karena kepengin apa? Beda dari yang lain. Atau misalnya jenang itu masuk kategori makanan yang mewah. Nek jenang itu kategori makanan biasa atau standar tidak ada masalah. Misalnya ada sebuah masakan yang masuk kategori mewah dan apa misalnya berat lah. Terus dipernah-pernahki khusus bulan Ramadan tok. Ini disebut Imam Ahmad faghururun. Ya, orang ikut termasuk orang yang ya, menerima tipuan. Ya, gharrahum biha syaitan. Yang mereka tertipu dengan tipuan dari setan itu, ya hasadan minhu lahum. Yang mana setan itu hasud, kok iso menungso iki? Ya. Apa istilahnya? Poso menghilangkan atau menahan nafsunya dari mulai subuh sampai maghrib. Sementara nafsu itu dari setan ibarat iki nek setan iso ngomong, sementara nafsu iki gacukku gene apa? Ben iso ganggu menungso. Maka hari mbek setan diwalik ya wis ben lah dia ora mangan subuh sampai maghrib. Tapi begitu maghrib tak gawe, tak bisik-bisiki ya, apa namanya masak sing angel-angel. Ya, tuku panganan sing larang-larang. Padahal begitu tung maghrib ya, makanan-makanan sing akeh iku wau justru akhirnya ora kepangan kabeh. Akhirnya ono sing apa? Sing kebuang. Bahkan nek wong biyen cerita ana sing bar buka nek meh traweh iku lak nganggo di apa diserok sik wetenge. Ben apa? Ben segone medun jarine. Saking apa? Saking keluargane. Ya. Dan nek sampai ada yang seperti itu berarti dia sudah tertipu oleh setan. Ya. Ini dengan apa? Dengan asumsi bahwa yang dikerangkeng oleh Allah Subhanahu wa taala setan itu adalah setan yang dikerangkeng setan sing pok-pokane, sing jenderal-jenderali. Sementara sing kopral-koprale sik berkeliaran. Ya. Hatta nek orang sudah tertipu seperti tadi, dia sudah berlebih-lebihan tadi, ya. Berlebih-lebihan memuaskan hawa nafsunya sendiri. Ujungnya apa? Hatta la yajidu barakati shaumihim. Ya, dia tidak akan mendapatkan keberkahan dari puasa mereka. Wala tadhharu alaihim atharuhu minal anwari wal mukasyafat wal khusyu' lillahi ta'ala wal insar baina yadayhi wa taladdud bi munajatihi wa tilawati kitabihi wa dzikri. Sampai dia tidak bisa merasakan atau tidak muncul dari dirinya ya kenikmatan ibadah yang lain. Salat yo wis dianggap kayak olahraga, kayak senam. Ya, pokoknya tarawih 5 menit. Maca Quran yo wis dianggap kayak omongan-omongan biasa. Kemudian misalnya tahajud ya dianggap kayak bangun pokoknya tangi turu asal sholat lah pokoknya lah. Tidak bisa merasakan kenikmatan. Tidak bisa merasakan kenikmatan dan juga tidak bisa ya, mendapat cahaya dan mukasyafat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini diceritakan oleh Imam Sya'rani, disebutkan bahwa beliau pernah bilang bahwa saya mengalami, kata Imam Sya'rani, ya, kalau aku ini mengalami orang-orang para masyayikh yang selesai dari Ramadan, selesai dari menjalankan ibadah di Ramadan, iku kasyaf kabeh. Ya. Dadi nek begitu mlebu Syawal ndelok wong kuwi ketok kabeh, jeroane apa ketok kabeh. Ya saking apa? Tenanane apa mereka ibadah teng apa Ramadan sampai be Allah taala iku dibuka hijabe. Jadi Syawal iku kasyaf. Ya. Nek awake dhewe wis Ramadan ora kasyaf, Syawal ora kasyaf ya. Kasep malah ya. Budek kabeh ya. Ya. Jadi di sini Imam Ahmad menekankan bahwa puasa niku adalah ya menekan nafsu, ya menekan syahwat. Ya. Sehingga hal apapun yang dilakukan oleh seorang muslim saat dia misalnya pas buka kok kemudian nafsune iku dituruti sampai melebihi batas, itu yang dianggap oleh Imam Ahmad itu keluar dari ya hikmah dari puasa. Ya, tidak mendapatkan sir keberkahan daripada puasa. Nah, kita berusaha misalnya pun ra iso full ya paling ora 10% lah. Ra iso 10% ya 20%. Ra iso 20% ya 30%. Karena prinsipnya kebaikan itu ya, nek ora iso 100%, ojo ditinggal 100%. Ya, lakoni semaksimal mungkin. Oke, mudah-mudahan Allah SWT
memberikan kita taufik supaya bisa mengamalkan apa yang kita pelajari selama Ramadan ini. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.